Hanya karena Poktan itu nggak punya tanah sendiri. Tahu sekitar ada 150 sampai 200 ada informasi ada bantuan. Memberikan bantuan pembangunan di awal saja tanpa adanya bagian padi tersebut mengalami kerusakan sebanyak 4 kali. Pembangunan bukan hanya tentang membangun jalan, gedung, atau fasilitas baru. Lebih dari itu, pembangunan adalah tentang bagaimana kehidupan masyarakat hari ini dapat terus berjalan tanpa mengorbankan kehidupan generasi di masa depan. Pembangunan berkelanjutan hadir sebagai upaya untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Di dalamnya, masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga bagian penting dalam proses perubahan. Di berbagai daerah di Indonesia, masyarakat terus berjuang menjaga keberlanjutan hidup melalui kerjasama, gotong royong, dan pemanfaatan potensi lokal yang mereka miliki. Namun, dalam prosesnya, tantangan seringkali datang silih berganti, mulai dari keterbatasan fasilitas, kondisi alam, hingga sistem pengelolaan yang belum maksimal. Meski demikian, semangat untuk bertahan dan berkembang tidak pernah berhenti. Karena pembangunan yang sesungguhnya bukan hanya tentang apa yang dibangun hari ini, tetapi tentang bagaimana manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang bagi masyarakat dan generasi yang akan datang. Kelurahan Keraton merupakan salah satu wilayah di Kecamatan Mospati, Kabupaten Magetan yang memiliki potensi besar di sektor pertanian padi. Dengan hamparan sawah yang luas, kondisi lahan yang subur, pemanfaatan sumber daya alam yang optimal, serta kerjasama masyarakat yang kuat, sektor pertanian padi di Kelurahan Keraton diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian dan juga kesejahteraan masyarakat. Ya, karena kalau kita ngomong luasnya, di Kecamatan Mospati itu bidang luasnya itu paling luas di Keraton. Mospati tinggal yang sebelah barat, terus yang Ranggen itu hanya sebelah timur. Kalau Keraton masih punya di utara, masih punya di timur. Jadinya satu kecamatan itu paling luas Keraton. Seperti di daerah Indonesia lainnya, Kelurahan Keraton memiliki wadah perkumpulan para petani, yaitu kelompok tani yang disingkat dengan Pektan, dan juga gabungan kelompok tani yang disingkat menjadi Gapoktan. Di dalam wadah ini, para petani melakukan berbagai kegiatan pembahasan mengenai aktivitas pertanian. Gapoktan, kalau sejak Gapoktan sini sekitar 98, rata-rata sekitar 70-80 lah per Gapoktan ya. Jadi kalau digabung sekitar ada 150 sampai 200 ya. Kelompok tani itu kan ada dua, yang aktif sama yang pasif, jadi nggak mengikuti kegiatan, tapi juga terdaftar di kelompok, soalnya kaitannya sama pembagian hukum. Iya. Jadi walaupun misalnya Mbak jadi anggota tapi nggak ikut ke kegiatan nggak apa-apa, tapi tetap saya daftar karena punya garapan di sini. Oh, Jadi nanti pupuknya tetap
bagian pupuk subsidi. Ya pertemuan setiap bulan. Rapat masalah yang ada di Iya, nanti ada masalah apa dari yang kita, mungkin ada penyakit, hama dan sebagainya. Nanti kita pecahkan bersama. Nanti kalau dari pengurus kelompok tidak bisa memberi jawaban, solusi, kita langsung polling ke BPP Pertanian setempat. Contohnya kemarin waktu Mbak datang itu, Iya. paginya itu ada kegiatan gerakan pengendalian tikus. Itu dari BPP, dari Magetan, Kabupaten, Dinas Kabupaten datang. Di sini rata-rata petani itu mau kompak atau ada kegiatan. Artinya, wah ada kegiatan gerakan pengendalian hama itu bisa kompak. Oh iya. Ya, kumpul. Ada kegiatan selamatan panen gitu, kumpul gitu. Setiap musim pasti ada. Ya, termasuk dalam penyaluran pupuk itu beliau-beliau Oktan itu aktif melayani anggotanya. Pemerintah memberikan bantuan kepada gabungan kelompok tani Kelurahan Kraton dalam bentuk pembangunan tempat penggilingan padi atau rice milling. Nah, bantuan ini berasal dari pemerintah pusat yang dananya dari APBN dan dibangun di tanah milik kelurahan. Ada informasi, ada bantuan rice milling, RMU, rice milling unit, bahasa Jawa Slepan gitu kan. Iya. Nah itu pun sebetulnya dalam bentuk bangunan dari APBN yang bangun swakelola dari sini tapi diawasi sama pengawas dari kabupaten. Dia pakai tenaga setempat sini. Material juga dari sini tapi sesuai spek gambarnya kabupaten. Jadi selalu setiap hari ada konsultan yang datang ke sini. Sesuai spek apa enggak sesuai balikin, sesuai gambarnya apa enggak gitu. Terus untuk lahannya, karena Poktan itu nggak punya tanah sendiri, kebetulan Kraton punya lahan pertanian yang hak milik. Bangunan sudah jadi, tapi mesinnya belum ada. Akhirnya, Dinas Pertanian Kabupaten Magetan memberikan bantuan berupa mesin penggiling padi. Dipikir-pikir dari Dinas Magetan itu bangunan tok nggopo kan gitu. Akhirnya dicarikan anggaran dari provinsi yang bentuknya mesin. Tapi naasnya, setelah bangunan jadi, mesin sudah sampai, Kelurahan Kraton diterjang angin besar. Angin besar ini tidak hanya datang 1 kali, melainkan 4 kali, yang juga menyebabkan tempat penggilingan padi tersebut mengalami kerusakan sebanyak 4 kali. Empat kali sampai sekarang. Pertama setelah Lebaran 2024 itu kan 2025. Terus setelah itu diajukan bantuan di BPBD, kan biasanya ada bantuan ya dari bencana itu, cuman sampai sekarang tidak turun. Jarak berapa bulan kita rapatkan di Kabupaten, kita betulin karena anggarannya Kabupaten itu terbatas toh, dengan mungkin 2 juta sampai 2,5 juta kemarin kita betulin atapnya sama sengnya kita kembalikan lagi semula. Habis itu ada angin lagi ganti tahun. Angin kedua itu. Iya. Tapi nggak banyak rusaknya. Lepas lagi, pasang lagi. Nah yang agak berat yang terakhir ini. Setelah dari sisi barat, sisi timur sudah ditembok, itu dari bantuan dari kelurahan kurang lebih sekitar 10 juta buat bikin dinding bata itu. Yang di belakang. Iya, itu tadinya juga seng semua tuh. Dari akhirnya dibantu uang, kita kerjakan cuma bertiga itu.
sudah semua keluar, atap-atapnya sudah sebagian diganti yang baru sengnya. Terus kena angin lagi baru lebaran kemarin, sebelum lebaran yang dari sisi barat. Yang perencana itu kan nggak tahu kalau wilayah itu kan angin itu kan tendangan bebas, makanya konstruksi dan macam-macamnya mungkin dari perencananya dulu nggak terlalu memperhatikan ini. Di sini itu tempatnya angin, akhirnya ya sudah, jadi ya sudah itu. Setelah kejadian tersebut, Gapotan mencari dana untuk memperbaiki bangunan Resmili. Dana akhirnya didapatkan dari dana pribadi Gabungan Kelompok Tani atau Gapotan dan juga bantuan dari pemerintah desa. Sebenarnya, Kelurahan Keraton itu tidak memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki bangunan Resmili, dan juga dari pihak pemerintah itu hanya memberikan bantuan pembangunan di awal saja tanpa adanya bantuan untuk perawatan. Swadaya dari kelompok tani dan Gapotan, terus yang ketiga kemarin dari kelurahan. Dari kelurahan itu pun karena ada aset yang nganggur, sebelah utaranya itu sebenarnya kan tanahnya Slepan sama tanahnya TPS. Tak pinjam, saya lapor ke Magetan, bisa nggak itu saya sewakan buat betulin Slepan itu, uangnya buat itu. Itu saya sewakan buat itu. Tapi izin dari kelurahan dan Magetan. Karena jadinya untuk pemeliharaan nggak ada, kecuali kalau pengadaan ada, dan perawatan nggak ada. Kami dari kelurahan ini ya bingung juga, karena kami sudah membantu kemarin waktu kena angin pertama kan kelurahan nggak disangkutkan masalah itu, tapi begitu ada masalah kembalinya ke sini, akhirnya ya sudah. Melihat dari apa yang terjadi, para gabungan kelompok tani mengalami dilema yang besar. Di satu sisi, mereka mendapatkan bantuan dari pemerintah guna meningkatkan perekonomian petani padi yang ada di Kelurahan Keraton. Namun di sisi lain, kerusakan yang terjadi akibat bencana tersebut membuat nilai guna bangunan tempat penggilingan padi tidak dapat dimanfaatkan dengan seharusnya. Slepan itu sebenarnya kan bantuan dari pemerintah buat usahanya Gapotan. Jadi Gapotan biar punya usaha, biar bisa karena padi itu kalau dijual bentuknya gabah di sawah itu kan sama jadi beras itu kan sisinya banyak. Banyak dibantu pemerintah itu agar bisa mengolah padi biar jadi beras, mungkin jadi beras premium, memasarkan nanti kan sisinya ada sekitar per kilonya bisa 10.000, 8.000. Kan karena kendalanya petani kan kalau tidak ada modal bersama masih susah petani itu kita arahkan di situ, karena rata-rata petani itu mengandalkan panen uangnya ya buat mungkin nambah sulamnya utang dan sebagainya, ada kebutuhan hidup banyak. Akhirnya maunya ya kalau punya modal ya kita petani itu di kayak koperasi di wadahnya, kalau panen kita tampung, kita kelola, nanti kita jual beras dengan beras yang premium, dikemas yang baik gitu kan, nanti bisa menambah pendapatan petani. Tujuannya kan seperti itu. Tanahnya di tembok, tapi ya karena anggarannya adanya ya anggaran swadaya dari kelompok ya nanti nunggu kuatnya. Mesinnya ada, satu set ada, cuma tutupnya yang nggak bisa, akhirnya ya sudah. Kalau mama itu nggak musibah mungkin bisa diajukan. Cuma karena musibah, akhirnya ya tahu sendiri kayak gitu. Jadi sekarang kan ini guna manfaatnya nggak ada, karena kena musibah itu akhirnya itu namanya efektifnya ya istilahnya ya jauh lah. Akhirnya ya udah ketemu ini ya udah, ya moga-moga lah jangan sampai lah menjadi monumen lah.
Karena menjadi monumen kan akan menjadi cerita, bukan menjadi nilai guna ke warga sekitar. Solusi jangka pendek yang perlu dilakukan adalah fokus mengatasi kerusakan yang menghambat operasional penggilingan padi dengan melakukan rekonstruksi mengingat lokasi tempat penggilingan padi di tengah sawah yang rawan tersapu angin, diperlukan bangunan yang kuat dan juga tahan angin. Agar tempat penggilingan padi di Kelurahan Kraton menjadi pembangunan yang berkelanjutan bagi kemajuan ekonomi gabungan kelompok tani, diperlukannya solusi jangka panjang berupa penataan sistem pengelolaan dari mulai proses panen, pengeringan, penggilingan, hingga menjadi beras layak jual dan didistribusikan kepada konsumen. Pembangunan berkelanjutan bukan hanya tugas pemerintah atau kelompok tertentu. Perubahan dimulai dari kepedulian, kerjasama, dan keberanian masyarakat untuk terus bergerak bersama menghadapi tantangan. Setiap langkah kecil yang dilakukan hari ini dapat menjadi harapan besar bagi masa depan. Ketika masyarakat, pemerintah, dan lingkungan berjalan berdampingan, maka pembangunan tidak hanya menjadi proses, tetapi juga warisan yang membawa manfaat secara berkelanjutan. Karena masa depan yang lebih baik tidak hadir dengan sendirinya. Masa depan dibangun melalui keputusan, tindakan, dan kepedulian yang kita lakukan mulai hari ini. Mari menjadi bagian dari perubahan sosial yang konstruktif, bersama menjaga keberlanjutan, bersama membangun masa depan. Yang 30 sekitar ada 1